Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smaitita, kembali lagi di podcast SMK IBM 3 Taman bersama saya Tiwi Pertama Dela dari kelas 11 Akuntansi 3 dan partner saya Sabira Ramadhani dari kelas 11 Akuntansi 3. Baik, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Dan ini adalah finalis Miss Indonesia 2015 dan juga presenter dari TVRI. Oke, langsung aja kita ke narasumbernya. Ya, Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam semuanya. Boleh memperkenalkan diri? Yes, perkenalkan nama saya Dinda Putri, panggilan saya Dinda. Akhir-akhir ini lagi sibuk untuk kegiatan jadi presenter di TVRI Jawa Timur, reporter, dan saya juga nge-MC. Nah, untuk MC-nya ini keliling Indonesia. Jadi baru saja dari Kendari, Lombok, Ambon gitu. Nah, selain saya aktif di bidang broadcasting seperti yang sudah disebutkan teman-teman tadi, saya ini juga sempat main sinetron loh. Untuk Loro Ati, kalau tahu Loro Ati itu salah satu lokadrama SCTV. Jadi saya juga bintang iklan untuk iklan sambal ABC dan iklan komersil lainnya. Jadi benar-benar saya fokusnya ke dunia entertainment. Gitu. Jadi sudah yang disebutkan kesibukannya. Nah, kenapa sih Kak kok bisa tertarik banget sama dunia broadcasting gitu? Yes. Presenter dan sebagainya. Sebelum menuju ke dunia entertainment, awal mula kan memang ke dunia broadcasting tuh, lulus kuliah udah nyoba ke dunia broadcasting. Jadi sebenarnya dari SMA saat seusia teman-teman ini, saya juga ikut ekstrakurikuler. Dulu ada radio sekolah. Radio sekolah itu saya sebagai ketua broadcasting menghandle teman-teman untuk radio siaran selama jam istirahat. Jadi kita dulu kayak ada request terus harus bayar dengan nominal yang murah untuk request lagu dan kirim pesan. Awal mula seperti itu. Kemudian saya berlanjut untuk ikut kompetisi radio. Kemudian saya juga sempat siaran dulu di radio, tapi sekarang udah enggak ya. Dulu saya siaran di Hard Rock FM Surabaya selama 1 tahun, PBS Radio selama 2 tahun. Nah, dari situlah saya cinta dengan dunia broadcasting, terutama radio. Dan selain itu saya juga sebagai news presenter dan reporter serta jurnalis, mengembangkan kemudian di ranah seperti itu. Awal mula broadcasting ke radio dulu, habis itu baru ke presenternya. Jadi memang benar-benar dari zaman 17 masih usia sangat muda, teman-teman ini udah sangat suka, jadi lebih ke hobi dan panggilan jiwa. Udah dari kecil mungkin ya. Iya. Oke, saya sebenarnya juga pengen nih cari pengalaman dari dunia radio, tapi mungkin belum sempat masih. Nanti ya coming soon ya. Oke, insyaallah amin. Oke, kakaknya nih, kalau boleh tahu suka dukanya jadi presenter di dunia broadcasting itu apa sih Kak? Kalau sukanya mungkin bakalan banyak relasi ya, banyak kenalan. Itu apalagi kalau aku bawain program talk show kan topiknya macam-macam di sosial, ekonomi, budaya, politik. Itu akan banyak sekali relasi dan juga kenalan gitu ya, ilmu-ilmu juga yang aku dapatkan. Sukanya seperti itu. Kalau dukanya sih sebenarnya tergantung dari sudut mana kita memandang. Sedihnya menjadi broadcaster, presenter itu kita jarang libur. Karena lebaran aja tetap liputan. Awal-awal dulu nangis karena nggak ikut lebaran sama keluarga yang lokasinya di luar kota gitu, harus liputan dan standby hari lebaran, bahkan kayak sholat id aja di sekitar kantor. Itu mungkin sedihnya awalnya momen-momen itu ya, tapi makin kesini udah bisalah adaptasi dan keluarga itu mengerti. Jadi kalau Dinda absen di hari kayak gitu, tapi sistemnya gantian ya. Ada yang arus mudik, ada yang arus balik, ada yang hari lebaran. Nah, shift-shiftan tuh. Kalau misalkan aku udah dapat arus mudik atau arus balik, biasanya lebarannya bisa. Atau enggak sebaliknya, cuma di arus balik aja kayak gitu-gitu. Jadi mungkin sedihnya ketika melewatkan momen bareng keluarga, tapi untungnya tetap bisa disetting dengan baik gitu. Oke, kalau di lapangan tuh namanya reporter ya? Iya, reporter. Suka duganya jadi reporter tuh gimana sih waktu di lapangan? Ada pengalaman yang bikin gimana gitu, senangnya gitu. Iya. Sukanya kenalan sama ini sih, media yang lain. Kan medianya banyak tuh di Jawa Timur tuh, kenalan dari
stasiun mana aja ya kan. Itu aku bisa kenalan presenter sama reporternya, jadi koneksi medianya makin banyak, kenalan di situ. Dukanya apa ya, sebenarnya fun-fun aja sih ngejalaninnya. Mungkin kalau reporter tuh standby waktunya nunggunya lebih lama, karena kan kita nggak bisa prediksi ya kehadiran dari pejabat, guest star atau apa tuh, kita harus standby lebih lama karena kita kan harus tahu rangkaian acaranya secara menyeluruh dari opening until closing. Jadi ya standby waktunya itu aja sih. Sebelum datang udah standby, Iya, udah persiapan. acara belum mulai kita harus Udah, prepare iya. dulu. Terus acara selesai kita masih harus wawancara dan sebagainya. Itu mungkin kita harus nyiapin waktu yang cukup panjang. Tapi sukanya ya banyak banget pengalaman yang bisa didapat dari situ. Pernah kehujanan atau gimana Kak? Kehujanan. Pengalaman yang di luar nuru gitu ya. Kalau kehujanan sih pernah ya, waktu itu liputan di tol. Jadi waktu arus balik yang aku ceritain ke teman-teman iya. itu aku 1 minggu nggak pulang. Jadi aku keliling ke Probolinggo, Malang, Lumajang kayak gitu. Itu melaporkan antar tol. Udah jadi kayak petugas disub deh. keliling kemanapun kayak gitu. Nah di situ mungkin pengalamannya selain kehujanan dan juga kepanasan, itu di bel sama supir truk. Ya, tapi kan di situ kan rame ya kondisinya di tol ya, bayangin kan kayak panas terus rame. Jadi kita harus menjaga mood dengan baik walaupun suara berisik. Kendaraan besar kan di situ. Itu jangan sampai merubah fokus gitu. Itu sih pengalaman seru buat aku sih, keliling tol. Keliling tol ya. Oke, tadi juga kan jadi presenternya TVRI, gimana sih Kak kok bisa gitu masuk dan menjadi presenter dari TVRI? Boleh ceritain sedikit pengalamannya? Sebenarnya itu dulu karena aku kan ikutan pageant yang seperti teman-teman bilang Miss Indonesia. Miss Itu Indonesia. aku jadi dapat tawaran banyak tuh, nggak cuma TVRI tapi TV-TV lainnya kayak SPO, terus JTV. Aku sempat jadi presenter JTV juga tapi jalan-jalan acara traveling gitu loh. Kemudian di TVRI ditawarin jadi guest anchor yang emang benar-benar di studio. Jadi waktu itu ya udahlah, aku coba aja. Jadi posisinya dulu hampir lulus kuliah, jadi masa yudisium, nyoba jadi presenter TVRI. Terus ya udah, akhirnya lanjut ya sampai sekarang hampir 7 tahun sudah. Gitu. Jadi kakaknya jadi Miss ini awalnya di presenter, terus baru dari MC, terus jurnalis. Iya gitu. Oke, terjun ke dunia broadcasting kan pasti capek. Apa sih motivasi yang buat kakaknya tetap semangat? Iya. Aku dulu tuh kan sebenarnya orangnya penakut ya, terus kayak mau ngomong depan umum selalu gemeteran, terus shaking, dan itu kayaknya yang dihadapin semua orang ketika berhadapan sama kamera atau publik gitu kan. Cuma aku saat itu berpikiran untuk aku harus keluar dari zona nyaman. Kalau aku gini-gini aja nggak bisa berkembang nih, jadi aku harus melawan diri, melawan rasa takut sehingga aku bisa di posisi sekarang ya. Karena aku yakin kalau nggak ada jam terbang, nggak ada pengalaman, kayak aku nggak bakal jadi apa-apa. Jadi waktu itu aku juga ikut banyak kompetisi ya, nggak cuma Miss Indonesia, nggak cuma Miss Earth, tapi kompetisi lainnya kayak brand ambassador marketeers. Aku juga duta Universitas Airlangga 2016. Aku juga ikut kompetisi Miss Internet Indonesia juga. Jadi banyak, dan nggak semuanya itu juara melalui sebuah proses yang panjang. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah pengalaman. Pengalamannya sangat luar biasa. Kok bisa kepikiran untuk daftar Miss Indonesia ini gimana sih Kak? Sebenarnya basicnya anaknya yang tomboy banget gitu loh. Tomboy. Iya, jadi anaknya yang tomboy, yang suka main sampai lah. Malam gitu. Nggak sih, nggak sampai malam, maksudnya kayak main-main sama cowok-cowok gitu loh. Terus kayak mama ngelihat, wah anak aku tomboy banget nih ya, main-main mulu nih ya. Terus mama yang mendorong aku sih, motivasi aku buat Dinda harus ikut kompetisi, terutama pageants itu kan lebih ke arah cewek gitu kan. Akhirnya pakai rok awal-awal ngambek tuh sama mama. High heels apa lagi tuh? High heels juga. Terus kayak yang mendorong ke modeling, ke pageants Miss Indonesia itu semuanya mama. Jadi aku dulu nurutin aja semua apa kata mama. Walaupun dulu berontak ya karena basic anaknya tomboy ya. Terus
lama-lama harus membiasakan diri sebagai seorang wanita, tapi akhirnya aku tahu kalau ternyata hal ini itu bisa menunjang aku lebih baik gitu. Motivasi dari mama itu bikin aku lebih baik sekarang. Kalau nggak dipaksa saat itu, ya nggak bisa berkembang. Gak bisa seperti Miss Dinda yang sekarang gitu. Miss Dinda punya privilege juga tinggi gitu. Sedangkan saya kemasan saset. Baik, Miss, harapannya Miss untuk generasi milenial yang tertarik dengan dunia broadcast. Ya, untuk Khususnya teman-teman, presenter gitu. ya, terutama untuk teman-teman SMK YPM 3 Taman yang tertarik di dunia broadcasting, baik itu sebagai presenter, host, radio announcer, atau public speaker nantinya, moderator, atau mungkin yang tertarik di dunia passion, kalian juga mungkin bisa ikut Putri Muslimah Indonesia juga kan, banyak kompetisi ya, Miss Hijab juga banyak yang bisa kalian kembangkan. Selagi masih muda, kembangkan potensi yang kalian miliki ya. Harapannya gak capai dan gali prestasi sebanyak-banyaknya, karena itu bisa menjadi portofolio kalian ke depannya, bahkan privilege kalian untuk pekerjaan. Karena pekerjaan yang aku dapat berdasarkan dari koneksi atau tawaran, jadi nggak pakai ijazah. Jadi itu, tapi tetap di interview dan juga tes ya. Setelah itu kan ijazah masuk sebagai dokumen penunjang, tapi untuk sisanya adalah sebuah koneksi. Jadi kalau kita udah punya skills, kemampuan, terus ditunjang dengan pengalaman yang banyak, akan memudahkan jalan teman-teman untuk berkembang. Dulu aku ikut Miss Indonesia di usia 18 tahun, di usia yang sangat muda, lulus SMA, dan aku juga dari SMP SMA aku sempat mention juga jadi model itu sampai prestasi tertinggi di ASEAN Fashion Week, yang dimana saat itu desainernya berasal dari seluruh Asia. Nah di situ aku dari SMP SMA udah cari cuan sendiri, bahkan kuliah bayar sendiri. Jadi aku pengen teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama ya, kalau bisa hasilkan cuan sendiri dan banggakan orang di sekitar dan banggakan orang tua kalian. Aduh, ini adalah podcast yang benar-benar motivasi juga ini ya. Apalagi kita ini juga dalam dunia broadcasting ya, podcast gini. Kita melatih public speaking kita gitu ya. Kenal sama orang. Iya, ini juga relasi ini. Contohnya udah di depan mata. Kita juga dapat relasi seperti Miss Dinda, berkenalan dengan orang-orang yang benar-benar banyak memotivasi kita. Yes. Baik, sekian dulu podcast SMK YPM Taman kali ini. Kami sebagai presenternya pamit undur diri dan minta maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you in the next video guys. Bye.